Halo, selamat siang. Gue Teddy dan kali ini gue mau sedikit ngasih insight tentang ekonomi yang lagi chart di dunia saat ini. Nah, pembahasan pertama yang pengen gue bilang adalah kita permasalahan yang pertama adalah perang, soal perang. Sebelumnya gue bikin suatu prediction about economic inflation in Indonesia dan I'm predicting the 3 months ago. Jadi 3 bulan yang lalu gue memprediksi bahwa Indonesia itu menuju inflasi, ya karena ada dari yang gue baca ya dari ekonomi makronya saat itu parah sih, itu parah banget. Jadi dan ya hari ini kita merasakan ya kayak minyak goreng, terus juga kayak ada kenaikan-kenaikan di sektor-sektor pangan juga energi. Cuma sayangnya pada saat itu gue baru bilang menuju inflasi, sementara hari ini kita bersiap untuk menghadapi inflasi. Nah, kenapa gue bilang begitu? Karena inflasi saat waktu itu yang gue buat adalah tentang akibat dari COVID. Nah, sementara yang saat ini akibat dari perang. Let's see, kita cek. Ada perang Rusia dan Ukraina. Nah, ini di daerah Kiev, Kharkiv, Kramatorsk, sama di daerah Odessa yang kena. Nah, ini kalau misalnya gue kasih tarik alur begini, kira-kira nah, dia menyerang di sebelah sini, Kiev, lalu di sini, dan kalau yang ini, kalau Crimea kan sudah kena ya. Nah, tujuan dari Rusia. Untuk selanjutnya di sini adalah kenapa dia menyerang Kiev itu untuk memotong jalur dari bukan Belarusia sih sebetulnya. Belarusia masih mendukung Ukraina. Nah, ini nih, Poland, untuk menutup jalur Poland. Jadi dia menyerang di bagian ini. Karena ini udah bagian dari Europe. Ini bagian dari Europe. Poland, Hungary dan Rumania. Nah, itu dia dari perang tadi. Nah, yang kedua selanjutnya adalah efek yang timbul. Ini ada kenaikan harga minyak dunia. Kenapa? Karena si Rusia itu dia jadi anggota dari OPEC Plus ya. Nah, FYI aja, OPEC Plus itu Rusia ini dia tuh jadi negara produksi minyak terbesar kedua di dunia. Nah, sementara kalau misalnya negara terbesar kedua dalam produksi minyak di dunia ini pakai strateginya mereka dalam untuk perang gitu ya, untuk melawan embargo dari US dan dari Europe gitu, kita bakal kata-katir semuanya, kena dampak. Karena biasanya dengan kenaikan minyak akan menimbulkan kenaikan pada sektor industri lainnya. Karena minyak ini bagian hal yang utama untuk semua sektor produksi deh. Kalau berdasarkan data aja nih ya, produksinya di tahun 2020 ada 88,5 juta per barel minyak yang diproduksi. 2021 96 juta dolar per barel. Di 2022 ada 96 juta per barel. Prediksi. Nah, maka kenaikannya sudah di angka 69%. Sementara jika supply chain-nya jadi mengendap atau macet gitu, ini bisa menyebabkan kira-kira kenaikan dari minyak itu 120 juta per barel. Nah, harganya ya, karena ini dimainkan dengan kondisi politik dan ekonomi juga perang yang dihadapi oleh Rusia dan Ukraina. Ini akan menimbulkan kenaikan jelas di harga BBM dan juga harga gas. Terus kenapa ini akan dimainkan? Lalu apa hubungannya sama kripto? Nah, Rusia ini kan kena SWIFT ya. SWIFT itu kalau di sini, nah ini dari CNN, dia itu sanksi ekonomi terberat yang dihadapi Rusia. Namanya SWIFT. SWIFT itu berupa sistem yang menghubungkan ribuan lembaga keuangan dunia sehingga bank dapat mengirim dan menerima pesan transaksi ke antar negara gitu ya, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Nah, ini hubungannya ke kripto adalah jadi akan ada kenaikan di aset market kripto, lalu ada juga akan naik ke gold atau ke emas, dan ada ke palladium. Kenapa? Karena dari sektor sisi industri perbankannya kan di freeze,
maka mereka akan melakukan transaksi dengan cara lain ya, dengan kripto contohnya, karena decentralized dan tidak bisa diatur oleh pihak apapun. Lalu selanjutnya ada gold. Makanya kalau kita lihat emas dan gold saat ini mengalami kenaikan juga sama dengan kripto. Kemarin sempat di 550 lalu naik lagi ke 650 jutaan. Kira-kira itu. Lalu insight yang mau gue berikan saat ini adalah yang terakhir adalah 2 kali inflasi. Kalau kemarin inflasinya itu kan masih kecil lah ya, walaupun yang terasa saat ini besar, tapi inflasi yang saat ini kita rasakan ini akan 2 kali lipat dari inflasi yang terjadi kemarin. Mungkin akan terasa di bulan depan ya, atau di pertengahan Maret ini akan mulai terasa nih inflasinya nih. Contohnya apa? Inflasi US yang sebentar lagi mendekati 10%, bayangkan nih, 10% inflasi. Lalu akan menyebabkan kenaikan interest rate. Lalu juga di sini akan ada penurunan pertumbuhan dunia, ekonominya ya. Lalu ada kredit yang terhambat ya, iyalah karena inflasinya naik kan. Inflasi naik, maka ekonominya macet dong. Dan bank-bank yang menyimpan kredit ini akan ada hambatan lah gitu kira-kira. Sebagai contoh ini aja, inflasi energinya sekitar 27% yang dihadapi US saat ini, lalu ada BBM inflasinya 40% dan inflasi listrik sebesar 10%. So, inflasi ini adalah inflasi yang tertinggi sejak 1981 di US. Nah, ini akan berdampak pada ekonomi seluruhnya, termasuk di Indonesia dan juga termasuk pada instrumen investasi. Salah satunya adalah properti, saham, kripto, dan juga pada komoditi. Jelas, mungkin pada bulan Maret ini akan terjadi kira-kira mungkin pertengahan ini akan terjadi penurunan, walaupun ya efek dari kripto kemarin naik, harusnya kan turun nih tebakannya, analisa gue turun karena ya itu tadi ada SWIFT, lembaga yang untuk mengalirkan uang itu mengirim dan menerima uang itu kan ditutup ya, jadinya mereka mencari cara lain, ya udah kripto caranya. Kira-kira itu sih. Dan untuk saat ini gue sarankan kita lebih wait and see dan menunggu untuk masuk ke market. Kita akan lihat dalam 1 minggu depan apa yang terjadi. Mungkin untuk sekarang kita bisa boleh cicil bear. By the way, ini Dior Research. Gue nggak mau ngasih suggestion buat kalian, tapi coba kasih insight aja. Oke. Thank you buat yang nonton video ini.